What's up boys? Jadi hari ini Northboys kembali lagi nge-review laptop dari MSI nih. Yang mau kita review hari ini yaitu MSI GL627Rex atau T-Rex. Nah, sedikit dulu nih saya mau mengucapkan banyak banget terima kasih buat MSI Indonesia nih. Karena udah ngirimin kita ya beberapa merchandise MSI yang di sini bisa kita lihat, ada keychain, ada notebook juga, dan ada ini di sini semuanya. Thank you banget buat MSI Indonesia karena udah mengapresiasi video kita yang sebelumnya, dimana kita nge-review laptop MSI juga. Nah, jadi ya untuk barang-barang ini thank you banget. Ya, untuk sekarang kita bakal taruh di samping dulu. Nah, lanjut ngomongin MSI GL627Rex ini merupakan seri refresh nih di lini GL-nya MSI. Dimana di seri sebelumnya itu belum ada backlit, namun di seri yang kali ini yang belakangnya udah ada X-nya, udah ada backlit-nya juga di keyboardnya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita mau nge-review laptop ini nih? Karena intinya itu kita mau cari tahu sebenarnya sekuat apa sih yang GPU yang udah dipakai laptop ini, yaitu GTX 1050 Ti yang 2GB yang udah didampingin juga dengan i7 7700 dan RAM-nya yang udah 8GB. Intinya ya sebenarnya sekuat apalah kita mau cari tahu di game-game yang nanti kita bakal tes begitu. Nah, untuk spesifikasi lebih lengkapnya bisa dilihat di sini dan juga dicek di description di bawah. Kita udah cantumin semuanya bagi kalian yang penasaran. Gitu aja, yuk kita mulai dulu unboxingnya. Nah, ini dia, kita buka kotak MSI-nya. Nah, ini dia unitnya. Di sini kita sampingkan dulu. Nah, begitu di sini ada power brick-nya, standar, besar, dan juga power port-nya di sini. Standar lah semuanya. Di sini juga ada manual dan drivernya. Ya, kira-kira gitu aja untuk isi kotaknya, nggak ada apa-apa lagi. Nah, dulu di sini. Ya, untuk sekarang kita kesampingkan dulu kotaknya. Sekarang kita fokus ke unit laptopnya. Ya, ini dia nih MSI GL627RX. Bisa dilihat desainnya kali ini dari MSI ini bener-bener simple banget. Karena memang warnanya yang udah hitam semua seperti ini, hanya dengan logo MSI dan juga tulisan MSI di sini, logo MSI Dragon. Itu ya di belakangnya bisa dilihat di sini ada sedikit aksen merah. Udah gitu aja, sisanya semuanya warna hitam. Tuh body. Kit delivery-nya. Nah, langsung aja kita buka display-nya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini layar 15 inch, hardcam standar, di sini touchpad-nya, dan juga material di dalamnya sama di luar ya. Ya, metal plastik seperti ini. Itu untuk dari desainnya sih dari yang sebelumnya lebih baik berbeda. Nah, ini keyboardnya juga udah lumayan enak. Begitu di sini touchpad, klik kiri kanannya juga ya bisa dikatakan udah lumayan enak lah. Jadi ya kira-kira gitu aja, langsung aja kita mulai bootupnya. Nah, begitu, nah di sini bisa kita lihat keyboardnya di mana yang seri GL kali ini udah backlit. Di sini udah ada silver liningnya di sampingnya. Nah, ini kelihatan udah terang banget lah, udah lumayan bagus lah di seri yang paling bawahnya MSI untuk gaming. Nah, ini udah nyala, bootupnya udah beres. Bisa kita lihat, jadi di price point segini layarnya ini masih TN begitu, dia nggak terang IPS lah, intinya seperti itu ya. Udah boot up, udah beres. Yuk sekarang kita coba benchmarking sama gamingnya. Nah boys, sekarang kita mau mulai nih benchmarkingnya. Pertama yang mau kita pakai di sini yaitu Cinebench R15. Di sini kita mau ngetes i7 7700 dan juga GPU-nya GTX 1050 Ti yang 2GB.
Di sini dapat skor OpenGL-nya di 92,27 fps dan CPU-nya dapat 746. Dari segi CPU sih oke, biasa saja. Namun hasil OpenGL ini 92,27 fps ini bisa dikatakan udah oke banget nih boys. Nah, sekarang kita mau ngetes di Benchmark Valley nih boys. Kita mau tahu nih sebenarnya sekuat apa sih GTX 1050 Ti yang 2GB ini. Di sini kita bisa lihat skornya di 39,3 nih FPS-nya dan 1643 untuk skornya. Bisa dikatakan udah lumayan banget nih di settingan ekstrim seperti ini. Nah, kali ini kita mau ngetes GPU-nya lagi nih, GTX 1050 Ti yang 2GB di Heaven DX11. Yang kita tes kali ini yaitu teksturnya. Di settingan ekstrim juga, di sini kita dapat FPS-nya di 46,7 dan skornya 1176. Bisa dikatakan ya lagi-lagi udah lumayan banget nih, 46,7 hampir mendekati 60. Nah, sekarang kita mau mulai nih gamingnya. Game pertama yang mau kita coba di sini yaitu Witcher 3 nih boys, karena memang gamenya dikenal lumayan berat dan juga ada preset settingnya di sini. Di sini kali ini kita menggunakan preset setting medium. Kita mau tahu GTX 1050 Ti 2GB kuat nggak sih ngangkat settingan medium ini. Saya minta maaf dulu nih, karena memang saat pengambilan gambarnya kita agak keliru, jadi FPS di frames-nya itu agak kepotong sedikit. Nah, cuma ini FPS-nya waktu idle ini di sekitar 50-an sampai 60. Sama juga ketika waktu ada sedikit action tadi, di sekitar 50-an. Jadi konklusinya itu ya bisa ngangkat di medium begitu, udah kuat. Nah, untuk game keduanya sekarang kita mau pakai GTA 5 nih boys. Di sini kita bisa lihat nih settingannya rata-rata semuanya di high dan teksturnya itu kita taruh di very high. Kita mau lihat di sini. Langsung aja masuk ke in-game benchmarking-nya. Nah, di sini bisa kita lihat skornya itu FPS-nya di sekitar 50, 60 sampai 70. Ya rata-rata 50-an sampai 70-an lah di scene-scene yang biasa. Begitu masuk ke scene terakhir, kejar-kejaran mobil ini, itu FPS-nya di 40-an sampai 50-an, kadang-kadang bisa menyentuh 60. Nah, untuk scene terakhir ini, scene tabrakan yang biasa di mana selalu ada FPS drop, sempat turun ke 28 FPS. Di mana ya dropnya ini merupakan drop yang lumayan signifikan itu dikarenakan mungkin ya karena VRAM-nya ini yang cuma 2GB. Namun dari 28 itu langsung naik kembali ke 60-an. Nah, untuk game terakhir yang mau kita coba di sini yaitu Watch Dogs 2 karena memang ya game ini dikenal game yang lumayan berat juga. Dan di sini sekarang kita nyoba di settingan preset yang high nih di sini. Nah, bisa kita lihat nih waktu idle FPS-nya di sekitar 60-an, 70-an nih bahkan. Begitu ada action-action ya berantem-berantem begitu, kita dapat FPS-nya di sekitar 50-an sampai 60-an. Dari sini kita bisa bilang kalau misalkan ini tuh udah ngangkat lah sebenarnya buat ya jalan mulus game ini. Nah boys, jadi kira-kira gitu aja. Kita tadi udah beres benchmarking, udah beres gamingnya juga. Ya intinya sebenarnya untuk GTX 1050 Ti yang 2GB ini seperti yang tadi kita lihat waktu pas game GTA ya, di scene-scene yang berat di mana ya agak partikel itu ya terjadi penurunan yang lumayan signifikan. Seperti tadi di GTA, scene terakhir pas tabrakan sempat turun di bawah 30 FPS-nya. Nah, itu mungkin kendala di VRAM-nya yang cuma 2GB. Katakan kalau misalkan kita memilih opsi yang 4GB VRAM-nya, nah mungkin penurunan waktu di scene yang tersebut tidak separah di yang 1050 Ti 2GB ini. Jadi kira-kira gitu aja untuk performanya. Yang lain sih kalau misalnya kita buat main game AAA di settingan high itu masih ngangkat lah. Ya, lanjut ke di sini pertama layarnya dulu. Nah, layarnya seperti ya yang kita lihat di sini ini masih TN ya. Di naik turunin begini terjadi distorsi warna. Ya memang wajar lah karena memang layarnya TN. Di situ mungkin belum terlalu bagus lah warnanya, belum terlalu terang. Udah gitu ngomongin juga soal di sini keyboardnya ya. Sebenarnya keyboardnya terlihat sih udah lumayan oke karena udah backlit. Cuman ya memang personal saya agak kurang srek, kurang demen karena memang agak mendem, agak kurang responsif lah gitu, rasanya kurang enak. Namun untuk touchpad-nya di sini saya suka banget karena touchpad sama bodinya ini beda ya, materialnya di sini sedikit seperti kulit jeruk begitu. Jadi benar-benar responsif. Touchpad buttonnya juga benar-benar tactile, ini bisa didengar bunyinya. Jadi benar-benar dipencet nggak ambigu ini klik kiri klik kanannya, nggak kayak laptop lainnya. Ya, dan juga dari segi desainnya bener-bener hitam semua, hanya dengan logo MSI, jadi ya simple lah begitu, nggak kelihatan bener-bener kayak gaming banget lah, yang intinya seperti itu. Nah, jadi ya kira-kira begitu aja review MSI GL627RX dari North Boys. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe juga ke kita North Boys, dan komen di bawah kalau misalnya kalian semua ada request buat kita review apapun itu yang masih berbau teknologi. Saya Bola, signing out.